Kasus kembar identik, Sabina dan Ursula Eriksson di Swedia menjadi perbincangan yang menarik dalam dunia kriminalistik dan psikologi. Kejadian yang terjadi pada tahun 2008 memunculkan banyak pertanyaan tentang keanehan perilaku manusia dan kompleksitas hubungan antara saudara kembar. Apakah kasus ini ada hubungannya dengan hal mistis? Atau ada kaitannya dengan sebuah penyakit yang bisa dijelaskan dengan sains? Kalau dilihat, memang tidak ada yang aneh dari kembar identik asal Swedia ini, Sabina Eriksson dan Ursula Eriksson. Kedua anak kembar ini adalah manusia normal yang menjalankan hidupnya layaknya manusia normal. Mereka pun tidak ada riwayat mental atau penyakit mental yang diderita. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan liburan yang normal saja, seperti liburan biasa. Tapi ternyata, siapa yang menyangka kalau perjalanan yang mereka lakukan ini berubah jadi misteri yang banyak membingungkan orang-orang. Percaya atau tidak, kembar identik ini mengalami kejadian tertabrak sebuah mobil truk tetapi tidak terjadi apa-apa di tubuhnya. Bahkan sampai sekarang belum benar-benar terungkap apa hal yang terjadi dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Apakah Sabina dan Ursula ini memiliki kekuatan supranatural atau ada hal lain? Untuk itu, mari kita sama-sama bahas tentang kasus kembar identik Sabina dan Ursula Eriksson ini. Pertemuan Sabina dan Ursula. Sabina Eriksson dan Ursula Eriksson, mereka adalah kembar identik yang lahir di San Värmland, Swedia pada tanggal 3 November 1967. Seperti yang dikatakan tadi, mereka ini adalah manusia normal yang tidak ada riwayat penyakit mental atau apapun. Kehidupannya pun berjalan seperti manusia normal pada umumnya. Seiring beranjak dewasa, mereka menjalankan kehidupannya masing-masing dan membangun keluarga masing-masing. Nah, tepatnya di tahun 2000 mereka hidup di negara yang berbeda, di mana Sabina tinggal di Irlandia dan Ursula tinggal di Amerika Serikat. Tapi, di tahun 2008 tepatnya di tanggal 16 Mei, mereka memutuskan untuk bertemu berlibur bersama. Ursula mengunjungi saudara perempuannya, Sabina. Akhirnya bertemulah Ursula dan Sabina di Irlandia. Beberapa saat Ursula tiba di Irlandia, mereka langsung merencanakan untuk berlibur dan melakukan perjalanan ke Liverpool, Inggris. Hal ini tentu aneh karena mereka pergi tanpa memberitahu siapapun. Bahkan tujuan mereka dan tempat yang ingin dikunjunginya pun belum diketahui secara spesifik oleh mereka. Pergilah mereka ke Liverpool dengan menggunakan kapal feri. Sabina dan Ursula ini akan sampai di Liverpool 1 hari kemudian atau di tanggal 17 Mei 2008. Sesampainya di Liverpool, kembar identik ini langsung pergi ke kantor polisi di St. Anne Street. Tujuan mereka datang ke kantor polisi ini untuk meminta tolong kepada polisi memeriksa anak-anaknya Sabina di Irlandia. Karena Sabina ini pergi setelah bertengkar dengan suaminya dan hubungannya tidak baik-baik saja. Sesudah melaporkan itu, di pukul 11.30 pagi mereka menaiki bus National Express untuk menuju ke London. Nah, dari sinilah kejadian-kejadian yang aneh dan misterius itu terjadi. Kejadian-kejadian misterius dan aneh dari Sabina dan Ursula Eriksson. Saat mereka menaiki bus National Express, mereka mulai menunjukkan hal-hal aneh. Sopir bus tersebut mengatakan kalau Sabina dan Ursula ini sangat menjaga tas yang mereka bawa dengan menggenggamnya erat. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang melepaskan tasnya. Seperti di dalam tasnya ini ada banyak barang atau hal yang berharga. Di dalam bus tersebut juga, mereka berdua sempat mengeluh tidak enak badan. Nah, karena tingkah aneh yang ditunjukkan akhirnya sopir bus itu meminta izin untuk memeriksa tas yang dibawa mereka. Tapi, mereka langsung menolak secara keras. Akhirnya Sabina dan Ursula ini diturunkan di pom bensin Kiel, karena tingkah laku yang tidak biasanya ini. Di Kiel ini pun mereka terus bertingkah aneh, memegangi tasnya dengan erat sampai tersandung-sandung dan bertingkah laku yang tidak menentu. Sampai seseorang karyawan pom bensin menyadari hal tersebut dan melaporkannya ke polisi karena takutnya mereka membawa barang berbahaya. Namun, saat polisi datang, mereka berdua ini bertingkah laku seperti manusia normal saja. Tasnya pun diperiksa dan tidak ada barang-barang mencurigakan di dalamnya. Tidak ada yang aneh, hingga polisi pun meninggalkan mereka berdua. Memang beberapa saat setelah polisi datang, mereka berperilaku normal. Tapi, tidak lama dari itu, muncul lagi perilaku anehnya.
Di dekat pom bensin itu memang ada satu jalan raya, M6 namanya. Nah, mereka berjalan kaki langsung ke jalan raya tersebut dan dimarka garis tengahnya. Melihat hal itu, polisi pun kembali mendatangi mereka, karena tentu kejadian ini bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Pas polisi sampai dan mendekat ke arah mereka berdua malah lari menyeberangi jalanan raya yang padat dan sibuk, membuat kekacauan. Di tengah-tengah lari tersebut, terjadi insiden Sabina tertabrak mobil. Tapi, Ursula sudah selamat menyeberang jalan. Luar biasanya, Sabina ini langsung bangkit dan seperti tidak terjadi apa-apa langsung menghampiri kembarannya itu. Kemudian, mereka berlari lagi menyeberangi jalan yang berlawanan arah. Tapi, kali ini ada sebuah truk yang muatannya 40 ton menabrak Ursula hingga membuat kakinya hancur. Sementara Sabina berhasil menghindar truk tersebut, tapi ia juga tertabrak mobil lain dan membuatnya pingsan. Kejadian tersebut membuat petugas medis dan polisi langsung berusaha membantu kedua kembar ini. Tapi, kedua saudara kembar ini malah mengeluarkan perilaku yang agresif dan menolak untuk ditolong. Bahkan Ursula menendang petugas dengan kakinya yang sudah patah sambil mengatakan kalimat "Aku mengenalimu, aku tahu kamu tidak nyata." Mendengar Ursula berteriak, Sabina sadar dari pingsannya dan langsung mengamuk serta berteriak, "Mengapa kamu membunuhku?" Setelah perlawanan yang cukup kacau ini terjadi, akhirnya Sabina dan Ursula ditenangkan dengan cara dibius dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Di rumah sakit, hal aneh kembali terjadi, di mana yang tadinya Ursula ini mengalami kecelakaan sampai membuat kakinya hancur, tetapi pas diperiksa Ursula ini hanya mengalami luka-luka ringan saja. Begitupun dengan Sabina hanya mengalami luka ringan saja. Setelah pemeriksaan akhirnya diputuskan Ursula harus dirawat lebih lanjut sedangkan Sabina ini ditahan. Sabina melakukan persidangan dan dari persidangan ini ditetapkan kalau Sabina mendapatkan hukuman 1 hari penjara. Hal ini karena tidak ditemukan hal yang membahayakan, mencurigakan dan lain-lain. Setelah keluar dari penjara, Sabina ini bingung mencari Ursula di mana. Akhirnya ia hanya berputar-putar di jalanan Stoke-on-Trent. Setelah muter seharian di jalanan tersebut, ia bertemu dengan 2 orang, yaitu Glenn Hollinshead yang usianya 54 tahun dan Peter Molloy yang sedang berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Karena melihat Sabina ini seperti orang yang sangat kebingungan, akhirnya Glenn merasa kasihan dan menawarkan untuk menginap di rumahnya sementara. Nah, pas tinggal di rumahnya Sabina ini juga berperilaku aneh seperti panik, bingung dan melihat keluar jendela terus-menerus. Keesokan hari, saat Glenn masak makanan di rumahnya, tiba-tiba Sabina menyerang Glenn dengan pisau dapur. Glenn meminta bantuan tetangganya, tapi sayangnya nyawa Glenn tidak tertolong. Tetangga yang mengetahui itu, segera melaporkan kepada polisi dan Sabina kabur. Di jalan, ia bertemu dengan seorang pengendara dan pengendara ini tahu kalau Sabina adalah buronan, jadi ia berpikir untuk mengamankan Sabina. Namun, kejadian tidak diinginkan pun terjadi, seorang pengendara ini malah dipukul menggunakan pecahan ubin yang dibawa Sabina saat kabur dari rumah Glenn ini. Nah, pengejaran Sabina ini terus berlangsung sampai akhirnya berhenti di sebuah jembatan bernama Heron Cross. Sabina melompat dari jembatan itu dengan ketinggian 12 meter ke jalan raya A50. Karena kejadian itu, Sabina akhirnya dirawat di rumah sakit dengan tengkoraknya retak dan patah di kedua pergelangan kakinya. Akhir kasus Sabina dan Ursula Eriksson. Setelah Sabina sembuh, ia ditangkap polisi dan didakwa dengan kasus pengakhiran hidup. Tapi, Ursula dipulangkan kembali ke keluarganya di Swedia. Saat persidangan terjadi, Sabina mengakui kesalahannya atas pengakhiran hidup yang dilakukannya. Tapi, Sabina ditetapkan menderita short psychosis atau serangan psikosis bersama dengan saudara kembarnya. Jadi, semua hal dan kejadian yang dilakukan Sabina ini dinilai tidak dalam kesadaran penuh. Selain itu, ia juga menderita penyakit kejiwaan langka yang dimana ia mendengar bisikan-bisikan. Maka dari itu, ia dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Karena Sabina ini memenuhi semua persyaratan, akhirnya ia bebas di tahun 2011. Inilah pembahasan tentang kasus kembar identik Sabina dan Ursula Eriksson. Namun, masih banyak sekali perdebatan tentang apa yang sebenarnya terjadi oleh 2 saudara kembar ini. Walaupun memang secara medis kita sudah mengetahui kalau ternyata ada penyakit kejiwaan yang dimiliki.
Tapi, kalau dilihat dari kejadian aneh yang dialaminya ini, seperti tertabrak mobil namun tidak terluka sama sekali, ini membuat banyak kebingungan. Jadi, gimana menurut kamu, apakah mereka punya kekuatan supranatural atau penyakit kejiwaan yang dideritanya ini bisa mempengaruhi kekuatan di tubuh mereka? Atau ada hal lainnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir video dan jangan lupa untuk subscribe channel Mystery agar tidak ketinggalan video misteri lainnya.